Dan Mami Nat percaya bahwa sebuah hubungan pun bisa pecah, bisa rusak, itu juga it takes two to tango. Sudah ditipu sudah dihianati sudah, diselingkuhin sudah, kena korban KDRT udah, sahabat-sahabat cheat on me juga udah gitu. Jangan sampai tidur dalam kondisi kamu bete gitu. Hai, welcome back to our YouTube channel. Dan sekarang sama Mami Nat lagi ya. Setelah sekian lama Mami Nat nggak sharing-sharing sama kalian semua, hari ini ada lagi deh ya. Dan hari ini seru banget karena yang mau dibahas juga pastinya sedang trending, sedang jadi gosip banget ya kan. And it's about trust issues. Nah, buat kalian yang ngerasa punya pengalaman tentang trust issue, silakan aja langsung sharing, dan Mami Nat juga akan sharing di sini tentang pengalaman Mami Nat about trust issue. Oke, ikutin terus. Menurut Mami Nat ya sebenarnya artinya dan maknanya bisa banyak. Tapi yang pasti kalau kita sudah bicara tentang yang namanya kepercayaan itu sudah lebih kepada apa ya? Sudah masuk ke dalam diri sendiri ya. Ini menyangkut rasa, menyangkut reaksi ya, menyangkut pengalaman juga, traumatik juga. Jadi benar-benar apa ya, bisa diartikan luas sekali gitu. Dan setiap orang juga punya pengalaman yang berbeda-beda tentang trust issue tentunya. Salah satunya adalah nggak salah satunya sih, salah berapanya adalah mengenai hubungan ya. Kemudian mengenai hubungan itu juga bisa hubungan pertemanan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan pasangan ya. Terus bisnis juga. Jadi ada banyak hal yang menjadi pengalaman dan trauma sendiri buat Mami Nat gitu. Jadi satu contoh misalnya bersama dengan hubungan yang dulu ya, karena sekarang Mami Nat ini single mom. Tapi sebelumnya mohon maaf ya dengan suara-suara di rumah ini yang memang masih dalam kondisi renovasi. Nanti kalau udah selesai pasti akan diinfo ke kalian semua dan kita akan share dan akan housewarming tentunya. Oke, kita balik lagi ke trust issue. Jadi seperti saat Mami Nat punya hubungan yang sebenarnya itu bukan cuma sekedar komitmen, tapi ada surat, ya kan? Sudah certified nih semuanya hubungannya ya, yaitu adalah hubungan suami istri. Tapi pada perjalanannya akhirnya sudah dilalui dengan sebegitu baiknya ya, dengan sebegitu baiknya, dengan sebegitu sempurnanya saat di awal ya. Tapi pada perjalanannya akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Dan Mami Nat percaya bahwa sebuah hubungan pun bisa pecah, bisa rusak, itu juga it takes two to tango ya. Jadi ada saya, ada Mami Nat, dan ada orang yang bersama Mami Nat juga berperan gitu. Jadi kita dua-duanya berperan penting. Tapi dengan pengalaman itu ya akhirnya Mami Nat sudah menaruh segitu kepercayaan yang besar ya, termasuk kesetiaan ya, termasuk berkorban ya, struggling, berjuang dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya dihianati, sakit sih gitu. Tapi kembali lagi kita harus bisa menerima, kita harus bisa sadar bahwa oh iya, ini adalah salah satu bentuk pengalaman dan ujian yang memang harus kita lalui gitu, karena we are chosen gitu. Kita sudah dipilih Tuhan untuk melalui masalah itu dan akhirnya kita bisa naik kelas. Kayak gitu sih. Untuk bisa survive tentunya adalah kembali lagi ke pernyataan Mami yang sebelum-sebelumnya, yang selalu Mami lakukan dan gak pernah dilupakan adalah menerima dulu keadaannya. Acceptance ya, itu penting.
Karena kalau kita tidak menerima kondisi tersebut, akhirnya kita akan terpuruk sendiri, kita akan hancur dan terus merasa tertekan gitu. Jadi yang Mami lakukan adalah menerima, sadar bahwa oh oke, gue sekarang sedang ditipu, oh oke, gue sekarang sedang dihianati nih gitu. Dan akhirnya berusaha untuk apa ya, kalau Mami tuh selalu punya waktu untuk sendiri, untuk bisa berpikir, dan itu tidak perlu waktu yang lama karena kita punya prioritas yang jauh lebih penting daripada masalah Mami sendiri. Gitu sih yang Mami lakukan. Gitu. Ya akhirnya Mami itu selalu bereaksi yang normal-normal aja gitu loh. Kalau ya semua orang punya masalah, besar kecilnya masalah, kita nggak bisa bilang bahwa masalah gue lebih besar dari masalah lo, ya kan? Semua juga udah tahu itu, very simple. Dan nggak semua masalah mungkin kecil buat kita tapi besar buat orang lain, itu juga selalu begitu, it's normal. Tetapi sebenarnya bagaimana kita bisa bereaksi terhadap masalah itu. Sama kayak Maminat. Maminat kalau ada orang yang cerita, aku sakit, aku disakiti, aku dikhianati, ya kan, apapun itu bentuknya, Maminat akan menanggapinya dengan wajar. Karena kenapa bisa begitu? Ya based on experience gitu loh. Maminat ya selalu berpikir, I've been there, I've done that gitu ya. Sudah pernah mengalami, sudah pernah hancur, sudah pernah berproses juga gitu. Jadi semuanya itu tergantung bagaimana kita bereaksi terhadap masalah itu gitu loh. Mau cepat selesai, mau dipikirin terus, mau hancur, mau move on, mau bangkit, mau switch on, mau apa. Itu semua pilihan kita. Dan untuk Maminat sendiri sih akhirnya karena proses dan perjuangan itu, akhirnya ya sekarang kalau misalnya ada masalah ya. Tapi sebenarnya dari dulu sih Maminat begini nih. Dari dulu sampai sekarang tuh kalau ada sesuatu, baik itu hantamannya besar sekali, Maminat menanggapinya dengan normal dan wajar. Itu aja. Gak perlu bereaksi yang berlebih-lebihan. Bisa terjegah ya. Apa jangan-jangan di sini ada tulisannya, sudah pasti kena tipu. Itu susah dihindari. Semuanya juga jadi orang yang terlalu waspada, jatuhnya nanti terlalu worry, ya kan? Terlalu waspada jadinya nanti panic attack, ya kan? Semua punya iman, semua punya Tuhan, ya. Yang paling penting adalah terus bisa menjaga dirinya, menjaga hubungan intimnya dengan Tuhannya, punya iman, ya kan? Punya kepercayaan bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita hari ini itu adalah karena lindungan yang Maha Kuasa. Karena lebih dari itu kayaknya kalau nggak punya pengalaman juga susah ya. Terus tergantung juga dari karakter. Memang nggak tegaan, nggak bisaan, percayaan sama orang, akhirnya terkena korban trust issue gitu. Kembali lagi ya kita harus apa ya, pokoknya jadi manusia yang jejek ya. Jejek itu maksudnya benar-benar bisa membawa dirinya dengan baik, bersosialisasi dengan baik, ya. Tidak, kembali lagi nggak boleh terlalu berlebih-lebihan. Semua menanggapinya yang wajar-wajar aja. Excited boleh, tapi too excited itu kurang tepat gitu. Jadi pokoknya intinya berlakulah yang wajar ya, bersikaplah yang wajar. Kemudian jika ada sesuatu yang membuat kalian itu excited sekali ya, tertarik sekali dengan sesuatu atau dengan seseorang, nggak perlu juga terlalu ditunjukkan. Jadi semuanya biasa-biasa aja, karena apapun keputusan yang diambil itu harus dipikirkan dulu dan dalam kondisi yang baik, bukan sedang dalam kondisi yang emosi atau sedang kondisi yang terlalu senang. Nah itu biasanya bikin keputusannya jadi nggak tepat dan akhirnya kena deh trust issue gitu.
sebenarnya sih dua-duanya ya. Jadi hubungan dan juga di dalam dunia bisnis ya. Karena memang dua-dua tuh dilalui dan waktu itu memang bersamaan semua ya. Pada saat merasa dirinya oh I'm grown up now gitu. Sudah dewasa, sudah cukup umur untuk bisa punya pasangan dan sudah cukup umur untuk memulai sebuah usaha, bisnis, pekerjaan. Akhirnya mengalami itu gitu. Ya kalau orang bilang sudah ditipu sudah dihianati sudah, diselingkuhin sudah, kena korban KDRT udah, apalagi ya? Ditipu bisnis udah, miliaran juga udah ya kan? Sahabat-sahabat cheat on me juga udah gitu, bicara yang tidak baik di belakang Maminat juga sudah pernah gitu. Jadi semua sudah pernah dialami dan menurut Maminat tidak hanya Maminat yang mengalami itu, cuman tinggal kadarnya aja ya, besar kecilnya beda-beda tiap orang dan cara kita menerima juga beda-beda. Jadi pokoknya balik-balik lagi how you react to that problem, to that trust issue, gitu aja. Tuh. Oke, nah tadi Maminat sudah bicara banyak ya tentang dan juga sudah sharing pengalaman Maminat tentang trust issue dan sekarang waktunya untuk menanggapi yang tadi Maminat bikin di story ya, sudah lumayan banyak. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan ya, insight yang baik buat kamu semua karena ini hanya merespon ya dan memberikan saran. Selebihnya boleh kamu lakukan, boleh tidak. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, gak usah disebut ya semua namanya ya. Oke, aku punya pengalaman tentang cowok. Oke, aku kan udah pacaran lama, tiba-tiba dia berubah karena selingkuh. Ya udah, kalau dia selingkuh ya udah. Kamu terima aja dia selingkuh, berarti sudah waktunya selesai sama dia ya. Apa yang diharapkan dari seseorang yang memang sudah memberikan impact yang tidak baik. Kalau kamu sudah mengalami trust issue terhadap hal ini, ya sudah kamu terima aja dan you have to move on gitu. Karena ada cara lain selain itu. Kecuali kamu mau menerima dia datang lagi, kembali lagi dan merusak hidup. Seperti itu. Oke, jadi move on aja. Next. Tante, pengalaman apa sih yang ngebuat tante itu jadi bete? Pasti setiap hari ada sesuatu yang bikin kita tidak nyaman ya. Tapi intinya kan kita itu harus selalu merasa bahwa oh hari-hari ini kita sudah mulai dengan baik, kita sudah mulai dengan rasa syukur, kita sudah mulai dengan senyum. Nah kalau misalnya jadi ada yang tidak nyaman, ya itu wajar. Bereaksilah dengan wajar, tapi setelah itu ya berubah dengan cepat. Itu aja sih, karena kan kita harus lanjutkan lagi hari-hari kita sampai malam ya nggak? Jangan sampai tidur dalam kondisi kamu bete. Itu sama sekali big no-no. Oke? Aku pernah diselingkuhin. Widih, selingkuh terus dari tadi ya. Aku pernah diselingkuhin, Mam. Bikin aku jadi trauma dengan memulai hubungan yang baru. Ya, trauma itu wajar ya. Sekali lagi diterima aja rasa trauma itu. Yang paling penting kamu bisa menerima kondisi itu dan kamu perlu waktu ya untuk bisa memaafkan kondisi itu. Jadi setelah waktunya sudah cukup ya sudah, tidak semua orang sama. Ya kalau semua orang di dunia ini sama nggak akan ada lagi dunia ini, oke? Pasti sudah kiamat. Jadi sebenarnya siapapun yang kita temui itu akan memberikan pelajaran yang luar biasa buat kita. Jadi kamu nggak perlu istilahnya membuat segala sesuatunya jadi hancur ya hanya karena kamu tidak percaya dengan orang baru gitu. Pernah diselingkuhin sama sahabat sendiri, ih sakit ya kan? Tapi nggak apa-apa. Ya itu jadi pengalaman terbaik supaya kamu bisa jadi lebih kuat dan akhirnya bisa lebih waspada. Karena sebenarnya kita waspada itu karena pengalaman tahu ya. Jadi begitu kamu sudah pernah mengalami itu maka kamu akan otomatis terbentuk jadi wanita yang lebih waspada dan bisa lebih memilih pasanganmu nanti ya. Biasa itu hal yang wajar diselingkuhin sama sahabat sendiri. Next. Trust issue sama guru waktu di sekolah karena uang lomba timku diambil sebagian untuk hal yang aku nggak tahu. Wih ya, emang banyak nih yang beginian juga.
Oke, nggak masalah ya. Ini nanti bisa jadi pelajaran kamu pada saat kamu memulai pekerjaan ataupun usaha dan bisnis ya. Jadi kamu bisa lebih mengantisipasi hal-hal yang seperti ini karena cheating itu harus di apa ya, dihanguskan dari muka bumi ini. Maminat juga benci banget sama orang yang cheat on me ya. Untuk masalah uang, masalah bisnis tidak jujur ya. Itu I hate it so much karena bisnis itu juga based on trust ya, apapun itu, sekecil apapun itu based on trust. Saat kita sudah tidak bisa mempercayai orang yang menjadi partner kita, useless ya, habis deh semuanya. Oke, mendingan kita tinggalkan dan memulai sesuatu yang baru. Oke, sudah selesai karena tadi bermasalah dengan signal, jadi yang lain untuk yang nggak sempat Maminat bacain dan respon, mohon maaf, tapi yang pasti kita akan ngobrol-ngobrol dengan ide-ide yang lebih keren lagi next time. Thank you semuanya yang sudah nonton ya YouTube channel The Founder Hades. Mudah-mudahan seneng terus, bahagia terus, sehat terus, and jangan lupa like, subscribe, dan komennya ditunggu. Thank you.